Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk berjumpa dengan iblis. Hai iblis, bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar memberi perintah untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu, dan apapun yang ditanya Rasulullah, hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jikalau engkau berdusta walau satu perkataan pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras. Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah SAW dengan menyamar sebagai orang tua yang buta sebelah matanya. Iblis pun memberi salam, sehingga 3 kali tidak juga dijawab oleh Rasulullah. Maka iblis berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka jawab Nabi SAW, "Hai iblis, kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu. Kamu jangan mencoba untuk menipuku, sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam sehingga keluar dari surga. Habil mati teraniaya dibunuh Qabil dengan sebab hasutanmu. Nabi Ayub engkau tipu dengan asap beracun ketika dia sedang sujud sembahyang hingga dia sengsara beberapa lama. Kisah Nabi Daud dengan perempuan Uria. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya. Dan begitu juga beberapa anbiya yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma salammu saja aku tidak hendak menjawabnya, karena diharamkan oleh Allah. Aku kenal baik engkaulah iblis, raja segala iblis, syaitan dan jin yang menyamar diri. Apa kehendakmu datang menemuiku?" "Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah. Karena engkau adalah khatamul anbiya, maka dapat mengenaliku. Kedatanganku adalah perintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu, dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya. Tiadalah aku berani menyembunyikannya." Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta sepatah kata pun, niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu." Mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum. Inilah peluangku untuk menyiasati segala perbuatannya, agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini dan menjadi perisai kepada seluruh umatku. Kemudian Nabi bertanya, "Hai iblis, siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu?" Iblis menjawab, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini. Ya Khatamul Anbiya, adapun aku dapat merubah diriku seperti kalian manusia, binatang, dan lain-lain. Hingga rupa dan suara pun tidak berbeda, kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Kiranya aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu. Aku cabut itikat anak Adam supaya menjadi kafir. Karena engkau berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama Islam. Begitu jugalah aku berusaha menarik mereka kepada kafir, murtad, atau munafik. Aku akan menarik seluruh umat Islam dari jalan benar menuju jalan yang sesat supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku." Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Hai iblis, bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah?" Adalah satu kemajuan bagi perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya.
Aku goda semua manusia supaya meninggalkan salat, terbuai dengan makan minum, berbuat durhaka. Aku lalaikan dengan harta benda daripada emas, perak, dan permata. Aku lalaikan mereka dengan ladangnya supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan haram. Demikian juga ketika pesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Aku menggoda mereka supaya minum arak. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal, pikiran, dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar. Timbullah perasaan dengki hingga kepada pekerjaan zina. Apabila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam, dan pencuri. Apabila mereka teringat akan salah mereka lalu hendak bertobat atau berbuat amal ibadah, aku akan rayu mereka supaya mereka menangguhnya. Bertambah keras aku goda supaya melakukan maksiat dan mengambil istri orang. Bila hatinya tergoda, datanglah rasa ria, takabur, sombong, dan melengahkan amalnya. Bila pada lidahnya mereka akan gemar berdusta, mencela, dan mengumpat. Demikianlah aku goda mereka setiap saat. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Hai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah, bahkan menambahkan laknat yang besar serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah? Hai yang dikutuk Allah, siapa yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Dan siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu?" Jawab iblis, "Semuanya itu adalah anugerah daripada Allah yang maha besar juga. Tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat, dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia ini, beribadah bersama sekalian malaikat beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini. Maka aku pun membantah. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam, lalu dititahkan seluruh malaikat memberi hormat kepada lelaki itu, kecuali aku yang ingkar. Oleh karena itu Allah murka kepadaku, dan wajahku yang tampan rupawan bercahaya itu bertukar menjadi keji dan kelam. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga dan dikaruniakan seorang permaisuri, yaitu Siti Hawa. Aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah khuldi. Lalu keduanya diusir dari surga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah di padang Arafah, hingga mereka mendapat beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anak lelakinya Qabil supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih tidak puas hati, dan berbagai tipu daya akan aku lakukan hingga hari kiamat. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Hai iblis, jika umatku salat karena Allah, bagaimana keadaanmu?" Sebesar-besarnya kesusahanku, gemetarlah badanku dan lemah tulang sendiku. Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia, supaya malah salat, was-was terlupa bilangan rakaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, senantiasa hendak cepat habis sholatnya, hilang khusyuknya, matanya senantiasa menjeling ke kiri dan ke kanan, telinganya senantiasa mendengar orang bercakap serta bunyi-bunyi yang lain. Setengah iblis duduk di belakang badan orang yang sembahyang itu, supaya dia tidak kuasa sujud berlama-lama, lelah duduk tahiyat, dan dalam hatinya senantiasa hendak cepat selesai salatnya. Itu semua membawa kepada kurangnya pahala. Jika para iblis itu tidak dapat menggoda manusia itu, maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, bagaimana perasaanmu?" Jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka terasa terbakarlah tubuhku, putus segala uratku, lalu aku lari daripadanya. Kemudian Nabi bertanya lagi,
Bagaimana tipu daya engkau kepada umatku? Umatmu itu ada 3 macam. Yang pertama, seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan, yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Yang kedua, umatmu seperti tanah, yaitu orang yang sabar, syukur dan riza dengan karunia Allah, berbuat amal saleh, tawakal dan kebajikan. Yang ketiga, umatmu seperti Fir'aun, terlampau tamak dengan harta dunia serta dihilangkan amal di akhirat. Maka aku pun bersuka cita lalu masuk ke dalam badannya. Aku putarkan hatinya ke lautan durhaka dan aku hela kemana saja mengikuti kehendakku. Jadi dia senantiasa bimbang kepada dunia dan tidak hendak menuntut ilmu. Tidak masa beramal ibadah, tidak hendak mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Lalu aku goda agar minta kaya dulu, dan apabila diizinkan Allah dia menjadi kaya, maka dia lupa beramal, tidak berzakat seperti Karun yang tenggelam dengan istana mahliganya. Bila umatmu terkena penyakit tidak sabar dan tamak, dia senantiasa bimbang akan hartanya dan setengahnya asyik hendak merebut dunia harta, bercakap besar sesama Islam, benci dan menghina kepada yang miskin, membelanjakan hartanya untuk jalan maksiat. Nabi bertanya lagi, "Wahai iblis, siapa yang menyerupai dengan engkau?" Iblis menjawab, "Orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang belajar agama Islam." Apakah rahasia engkau kepada umatku? Jika seorang Islam pergi buang air besar serta tidak membaca doa pelindung syaitan, maka aku gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari. Itulah sebagian dialog Rasulullah SAW dengan iblis. Semoga kita dapat mengambil hikmah serta menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.